Selamat sore rekan-rekan pencinta meditasi. Biarlah kita bersama-sama ini kembali beracara dan kita akan bertitik tolak dari surat yang ke-12 dengan judul Tetapkan Pikiranmu pada Kerajaan Allah. Ini memang rentetan tak putus dengan yang sebelumnya telah dibawakan juga oleh rekan-rekan meditator antara lain Romo Siriakus dan seterusnya. Dan oleh karena itu ini salah satu nomor yang melanjutkan proses kita itu makin masuk dalam keheningan, makin satu dengan Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, marilah kita awali dengan pertama-tama doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, untuk pembukaan, saya ambilkan suatu kutipan dari surat Santo Yakobus yang keempat, ayat bab 4, ayat 13 sampai dengan 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata demikian. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Para saudari-saudara, rekan-rekan yang terkasih, ibu bapak, di sini kita lihat rupa-rupanya makin kita mau berdoa, mau makin akrab satu dengan Tuhan, kita hendaknya seperti pinjam istilah Santo Yohanes, aku menjadi makin kecil dan dia yang menjadi makin besar. Itu pedomannya. Oleh karena itu, kalau tadi kita dalam merencana berpikir-pikir, wah ini nanti akan gini, wah gitu. Itu sebetulnya konsep pemikiran-pemikiran kita lepas dari kebesaran Tuhan. Dan kita menduga, oh saya rencanakan demikian, demikian, maka semua akan berjalan dengan baik. Tapi seperti Yakobus dalam suratnya tadi yang kita simak dikatakan, tapi kalau Tuhan merencanakan lain, apa artinya hidup kita? Semua seperti uap.
semua akan langsung berlalu dan tidak ada apa-apa. Apa artinya hidup kita ini? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, dalam hidup doa kita juga perlu makin kecil, makin diam, dan biarlah Tuhan yang makin besar. Biarlah Tuhan yang mengarahkan, membimbing, dan menuntun kita. Dan biarlah karena rahmat-Nya semua yang ada menjadi baik, indah, dan kita hanya jadi sarana. Biarlah kebaikan Tuhan untuk semua orang, kita hanya instrumen, alat dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang makin besar. Nah, oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan, menyambung juga renungan-renungan yang kemarin-kemarin sudah kita ikuti dari rekan-rekan, dengan syukur terima kasih tulisan Kim Nataraja, maka kita lihat rupa-rupanya kita ini perlu makin diam. Dan diri kita yang sejati itu yang muncul. Oleh karena itu, kita itu perlu makin rendah hati dan makin dibentuk oleh Allah. Bukan nomor satu kita membentuk diri, tapi kita makin mengacu pada kehendak-Nya. Maka Kim juga melukiskan ibaratnya ada seorang pematung, yaitu diri kita yang dibentuk oleh Allah, itu ibaratnya yang kurang pas itu biar dipotong, dibersihkan, diperhalus. Dan lalu yang kurang menonjol, kanan kirinya itu dipahat sehingga bagian itu menonjol. Itu semua karya Allah. Bukan saya mengatur diri saya, tapi saya makin menyimak. Nah, membiarkan Allah yang membentukku. Itu panggilan kita. Nah, oleh karena itu pikiran kita janganlah pikiran menurut pikiran kita, tetapi ibaratnya saya pematung yang dibentuk oleh Allah sendiri. Maka pikiran kita makin tidak ego, wah saya ingin gini, saya enggak. Biarlah apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kuhayati. Biarlah rencana Tuhan yang makin terwujud. Maka Kim mengistilahkan, biarlah kita pakai bukan pikiran ego kita, tapi pikiran murni. Yaitu terbuka membaca apa kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu otomatis kalau kita berpusat pada kehendak Tuhan, dengan kata lain gagasan-gagasan, ide-ide, wah baiknya begini, semua kita tanggalkan. Dan biar pemikiran-pemikiran yang duniawi, yang ego, yang wah dunia, kita lepaskan. Nah itu jalan prosesnya. Oleh karena itu tidak heran kita dalam meditasi Kristiani juga selalu diam. Malah kalau ada ide-ide, kita pakai istilah yang dipakai oleh Pater John Main, pelanturan. So let go, lepaskan, lepaskan. Bukan itu. Ya, biar kehendak Tuhan yang kita ikuti. Dengan kata lain, kita tidak sibuk dengan penampilan kelihatan begini, wah supaya nanti orang punya kesan. No, kita makin diam, kita masuk dalam keheningan, masuk ke dalam kedalaman diri kita. Mengapa? Karena kita sebetulnya satu dengan Dia. Dia yang bertahta dalam lubuk hati kita. Maka pada waktu kita diam,
Biar dia yang mengemuka, biar dia yang muncul. Dan itu bukan rekayasa. Oh Tuhan, supaya kamu gini, maka saya omong gini supaya kamu. Nah, kita diam saja. Oleh karena itu, doa kita juga diistilahkan doa hening, meditasi Kristiani. Kita makin diam, biar Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan yang mengarahkan. Ini yang kita lihat. Dengan kata lain, apa yang terjadi? Saya akan makin menjadi diri kita sebagaimana Tuhan membentuk. Ibu Kim itu mengomentari atau melukiskannya. Ibaratnya saya makin menjadi diriku yang ditransformir, yang diubah, dibentuk oleh Allah. Itu. Nah, itu proses yang terjadi setiap kali kita meluangkan waktu datang di hadapan Tuhan. Memberi waktu untuk Tuhan, untuk hening. Memberi kesempatan sepertinya. Tuhan berkaryalah, bentuklah kami. Oleh karena itu, jangan takut pada waktu kita bermeditasi, kok sepertinya tidak ada apa-apa. Tidak usah cemas. Kok sepertinya kok tidak jelas ya jalannya, prosesnya. Tidak usah cemas. Makin lama kita bermeditasi, kita makin mengerti diam itu berarti. Diam berarti mempersilahkan Allah yang berkarya. Dan kita diam. Kok sepertinya tidak ngapa-ngapa. Itu. Ya, ini yang terjadi. Oleh karena itu, kita kemudian tidak berpikir-pikir, tapi kok sepertinya pasif. Sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi kita yakin Tuhan, ini waktuku persembahkan, hadir di hadirat-Mu untukmu. Silahkan Tuhan. Nah itu yang kita terjadi. Nah ini setiap kali kita bermeditasi, ini yang kita ulang-ulang. Ini yang kita hayati. Maka apa yang terjadi? Sepertinya kok tidak ada apa-apa. Itu. Jangan takut. Ya. Maka Kim melukiskannya, itu pinjam juga dari penulis-penulis lain. Itu ibaratnya kita itu masuk dalam kegelapan. Nggak jelas. Tuhannya bagaimana, saya mesti apa? Tenang. Tetap hening. Tuhan datanglah. Tuhan hadirlah. Biar. Nah dari situ lalu kita lihat istilahnya juga antara lain ada seorang mistikus T.S. Eliot itu dia mengatakan, iya, ibaratnya kita ada dalam kegelapan. Tapi justru dalam kegelapan itu akan muncul terang, yaitu Allah sendiri. Justru pikiran kita tidak jelas, tapi let it, biar Tuhan yang menjadi terang. Kegelapan itu akan muncul, bahkan kegelapan itu diistilahkan akan berubah menjadi tarian. Positif. Meskipun kita tak dapat mengatakan karena semua tetap hening. Nah itulah sebabnya kita para meditator itu juga diam. Dan tetap setia dalam keheningan. Karena keheningannya itu bukan keheningan kosong, tapi keheningan dengan kehadiran Allah. Bahkan kehadiran kasih Allah, roh Allah sendiri. Nah itulah antara lain beberapa gagasan yang menuntun kita untuk makin maju di dalam doa hening, dalam meditasi kita.
Semoga uraian ini yang saya sendiri juga pinjam ambil dari tulisan Kim Nataraja yang juga menyitir ada tokoh-tokoh lain, Eckhart, lalu T.S. Eliot dan seterusnya. Biarlah kita makin tahu, tapi tahunya di dalam keheningan, dalam mistik. Amin. Semoga ini menolong rekan-rekan dan marilah kita lanjutkan yaitu dengan langkah berikut, yaitu kita meluangkan waktu untuk hening, untuk bermeditasi. Untuk itu kami persilahkan Anda itu duduk dengan nyaman supaya bisa sungguh-sungguh tenang, hening. Dan selanjutnya dalam keheningan itu kita akan masuk ke dalam jam waktu untuk meditasi 20 menit kurang lebih. Ya. Untuk itu marilah kita masuk ke langkah berikut.
Demikian rekan-rekan yang terkasih, kita telah melewatkan waktu hening 20 menit dan kita akan menuju pada penutupan perjumpaan kali ini. Oleh karena itu, kita akan menutupnya dengan doa penutup yang biasa kita pakai. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa tetap menyertai kita dan rekan-rekan semua dan siapapun saudara-saudari kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, jadi mungkin singkat kata apa yang pada kesempatan ini tadi kita lihat, kita soroti, yaitu kita itu dalam setiap bermeditasi doa hening bersama dengan teman-teman atau pribadi sendiri, kita makin diam. Makin mempersilahkan Dia yang menjadi pusat, Dia yang membentuk, Dia yang mengarahkan kita. Oleh karena itu, sepertinya kita tak tahu apa itu, tapi kita percaya Tuhan yang berkarya. Aku makin diam, aku makin kecil, dan Dia yang makin besar. Dan biarlah hidup kita dalam waktu doa dan sehari-hari makin terpusat pada Dia sendiri. Semoga Tuhan dimuliakan dan saudara-saudari kita dibahagiakan. Amin. Sampai jumpa kembali saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih. Amin.